Candrabaga atau Bekasi diduga merupakan salah satu pusat kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang berdiri sejak abad 5 Masehi. Ditandai dengan tulisan yang berada di Prasasti Tugu, menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabaga. Tujuannya untuk mengairi sawah serta bencana banjir yang kerap melanda wilayah kerajaan Tarumanegara kala itu. Pada abad ke-7, Kerajaan Tarumanegara runtuh. Kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi selanjutnya adalah Kerajaan Pajajaran. Bekasi menjadi bagian dari Kerajaan Sunda pada abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Peradaban di Bekasi itu memang dimulai itu jauh sebelum Tarumanegara, yaitu situs kuno manusia Buni. Nah, jika kita melihat dari isi Prasasti Tugu juga menyebutkan pembangunan kurang lebih 24 km itu wilayah atau istana dari Raja Purnawarman itu berada di selatan. Nah, sejauh ini memang saya meneliti itu sudah mendapatkan sebuah jawaban. Salah satunya itu berada di wilayah Keranggan Kota Bekasi. Kala itu, Bekasi begitu sohor dan menjadi daerah favorit tempat para bangsawan tinggal. Penyebabnya adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Bekasi menjadi salah satu distrik Regenschap Meister Cornelis yang terbagi menjadi 4 distrik: Meister Cornelis, Kebayoran, Bekasi, dan Cikarang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, secara formal, Bekasi dikenal sebagai salah satu ibu kota pemerintahan setingkat kewedanaan. Wilayah pertaniannya yang subur membuat wilayah Bekasi begitu disukai pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Pada abad ke-16 sampai pertengahan tahun 1950, kota Bekasi sempat tercatat masuk dalam bagian wilayah Batavia atau Jakarta saat ini. Kota Bekasi sebelum dan setelah masa revolusi juga pernah menjadi basis pertahanan nasional, khususnya Jakarta, dari serangan pasukan penjajah. Baik ketika penjajah Belanda, Jepang, maupun ketika agresi militer oleh Belanda yang kembali lagi ke Indonesia. Pertama itu yang saya ingin katakan adalah Bekasi itu menjadi ring satu atau wilayah yang strategis. Sebut saja seperti Mataram, Banten, Cirebon. Itu kan beberapa kerajaan yang pernah singgah di Bekasi. Kenapa mereka itu memilih Bekasi itu sebagai tempat gitu. Bahkan beberapa kerajaan setelah Tarumanegara itu yang saya sebutkan tadi itu mereka itu menetap di Bekasi. Lantas setelah itu berjalannya waktu itu Bekasi pada tahun 1950 itu memisahkan diri. Karena kenapa? Karena warga Bekasi sendiri itu tidak sepakat dengan sistem pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat saat itu. Warga Bekasi bisa kembali bangga. Selain jejak sejarah bangsawan dan perjuangan masa lampau, kota berlambang 5 bambu runcing tegak ini juga menyimpan kisah sejarah nilai-nilai leluhur. Apa sajakah itu? Setelah menyusuri jalan dari Jakarta hingga Bekasi, sampailah tim misteri dunia di sebuah bangunan tertua dan berkaromah di Bekasi, Saung Ranggon, yang terletak di Kampung Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat. Suasana asri dengan pepohonan yang rindang pun seakan menyapa. Konon, di tempat layaknya rumah panggung dengan luas 5.000 meter inilah menjadi tempat singgah Pangeran Jayakarta dan para utusan wali. Rupanya saung yang dibangun oleh putra dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Rangga, penuh dengan makna dan filosofis. Mulai dari 15 tiang penyangga hingga 7 tangga yang menyimbolkan jumlah hari dalam sepekan. Ada yang mencuri perhatian ketika di halaman saung, yakni terdapat sebuah sumur tua yang diduga telah ada sejak abad ke-16. Tadi mah sumur timba pakai bambu ya gitu. Karena pakai keralekan. Terutama kejadian yang saya alami sama temen, waktu itu dia minta antar mau nginep di saung ini. Kebetulan waktu itu malam Jumat, cuaca hujan, sekitar jam 10-an lah. Dia minta antar ke sini,
datang sama saya diantar. Pas gitu dia ngelihat wanita-wanita cantik pada mandi di sini sumur. 7 orang tuh. Saya nggak berani nyamperin waktu itu. Pas saya masuk ke ibu juru kunci mau nanya ada yang mandi di luar, mungkin tamu atau bukan. Ibu kunci cerita itu dayang-dayang yang Nyi Roro Kidul. Mencoba melihat dari dekat bangunan seluas 7,6 meter dengan tinggi sekitar 2,5 meter ini menyimpan aura yang berbeda. Saat menginjakan kaki masuk ke dalam, tim misteri dunia pun seakan melewati lorong waktu menuju beberapa abad silam. Di sudut lain saung yang masih tetap mempertahankan keasliannya ini, terdapat benda-benda pusaka berupa keris yang konon merupakan peninggalan Raden Abbas dan punggawa lainnya. Di sisi lainnya, terpajang lukisan yang tak asing, yakni Nyi Roro Kidul. Ya kalau muncul kedatang keris itu emang dia lagi ada gitu. Dia mau muncul dia nggak keparangan ngeliat gitu. Padahal mah itu dia kalau mau muncul ini, kalau bawa maulid itu besok dicuci, ntar malam datang gitu. Sebenarnya kalau untuk keris-keris itu sebenarnya bukan peninggalan dari Raden Abbas. Karena itu kan Saung Rangon dulu dibangun pada abad ke-16an, tetapi pada saat abad ke-18 ditemukanlah oleh keturunan dari Raja Mataram, yaitu yang bernama Raden Solihuddin. Raden Solihuddin itu yang memang mempunyai benda pusaka yang pada saat itu beliau itu moksa di tempat itu, yaitu di Saung Rangon, dan senjata-senjatanya itu tertinggal di dalam Saung Rangon itu, yang pada akhirnya dijadikanlah kenang-kenangan atau tanda bahwa Saung Rangon itu pernah diduduki oleh Raden Solihuddin yang asli keturunan dari Mataram. Tak luput dari pandangan, sebuah gentong tua keramat berisikan air. Konon, air ini memiliki khasiat bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan, air ini tak kunjung habis, meski kerap diambil warga dan pendatang. Tahulah alam ya, kita nggak tahu Allah yang nganuin mah gitu. Cuman kepercayaan dia. Bu, saya minta obat, anak saya sakit, tapi alhamdulillah gitu. Bisa sembuh, kita minta kepada Allah gitu. Tapi airnya itu tuh, gentong itu. Sebenarnya bukan air yang di dalam gentong gak habis-habis ya, tetapi di daerah sekitar Saung Rangon itu kan ada sumur tua, sumur keramat, yang memang air itu selalu disimpan di gentong yang ada di Saung Rangon. Sebenarnya yang tidak habis-habis itu adalah sumur keramat itu, sumur tua itu, dan airnya memang berkhasiat bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bisa untuk kekuatan, dan juga bisa untuk awet muda. Pada abad ke-17, Mataram secara besar-besaran menyerang Batavia yang dikuasai VOC. Dari situlah, secara tak sengaja, Raden Abbas menemukan Saung Rangon. Benarkah demikian? Iya betul, jadi Saung Rangon itu dulu dibangun pada abad ke-16 oleh Pangeran Jayakarta. Tetapi pada saat itu, Saung Rangon itu dibuat untuk tempat permusyawarahan antara pangeran-pangeran dan waliullah-waliullah yang ada di Nusantara. Sebenarnya bukan Raden Abbas ya, yang di situ adalah Raden Solihuddin yang asli keturunan dari Mataram. Raden Abbas itu adalah pendampingnya Raden Solihuddin. Jadi yang berperan sebenarnya waktu itu adalah Raden Solihuddin, cuman orang mengenal dengan sebutan Raden Abbas. Padahal Raden Abbas itu adalah pendampingnya, atau bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu asistennya gitu. Tak jauh dari saung, rupanya kita bisa menemui makam Raden Abbas. Terdapat 2 nisan di dalamnya dengan kain putih yang menutupi makam. Dan layaknya tempat keramat, tentu tak lepas dari kisah penuh mistis pula. Kehadiran sosok bersorban dan berjanggut panjang di lokasi, yang acap kali dikaitkan dengan Raden Abbas, sang prajurit Mataram. Dan benarkah, di malam-malam tertentu, di lokasi kerap terdengar gemuruh kedatangan pasukan berkuda. Ada itu teh penjaga gaib, dia pakai kuda, pakai pakaian kerajaan itu. Pokoknya kalau kayak itu mah sering patroli dia lah. Banyak sih tetangga sekitar sering ngelihat. Pakai kuda dia, pakai pakaian kerajaan. Kalau diomongin mah dia mah selalu mimpi gitu. Gitu.
datang dia pakai kuda apa gitu. Dan dari mana? Dari Cirebon gitu, di sekeliling gitu. Nah kalau lagi banyak ada 10 orang gitu mengawal dia gitu. Kalau lagi penting apa gitu, itu kan ada penting ada enggak gitu. Mau seperti mau dari makam ke sini gitu, pasti dikawal gitu. Rupanya di sisi lain kota Bekasi juga memiliki tempat bersejarah penuh dengan misteri yang patut untuk dikunjungi. Konon, di tempat tersebut terdapat batok bila diisi makanan tak akan pernah habis. Dan desa yang masih menimbun harta karun bersejarah. Penasaran dengan kisah sebenarnya? Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Dunia. Adalah Mbah Uyut Gabit, sosok yang tak lepas disebutkan terkait makam keramat Batok. Sosoknya dikenal sebagai seorang ulama dan pejuang yang ditugaskan oleh Kerajaan Sumedang Larang untuk menyebarkan agama Islam dan ikut berperang melawan penjajah Belanda. Menurut kisah yang tersebar, kala itu pemerintah kolonial Belanda merasa takut dengan adanya kekuatan dan pengaruh pada Kiai Uyut Gabit yang menyebarkan ajaran Islam dari Sumedang. Sehingga akhirnya pemerintah kolonial Belanda menangkap dan membuang Uyut Gabit ke laut. Kalau Uyut Gabit kan orang Sumedang Larang. Sumedang Larang itu Uyut Gabit orang yang terkenal. Artinya kalau zaman sekarang banyak pengikut punya yayasan menyiarkan agama di Sumedang Larang. Ya ini kan cerita, kalau kata ini Uyut Gabit itu dicurigai sama Belanda. Takut berontak kali zaman itu, akhirnya Uyut Gabit ditangkap di Sumedang Larang. Jangan sampai ada makamnya, Uyut Gabit itu dibuang ke laut. Terus kenapa alasannya bisa dibuang? Uyut Gabit itu dibuang karena memang takut nanti ditemukan makamnya oleh pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya nanti dijadikannya tempat penziarahan. Tapi atas izin Allah, dengan kesaktiannya Uyut Gabit, akhirnya Uyut Gabit itu tidak meninggal. Pada saat dibuang ke laut itu malah mendasar di pesisir, atau bisa dikatakan di pesisir pantai yang memang di situ di daerah Bekasi yang lokasinya tidak jauh dari Keramat Batok. Nah akhirnya beliau itu sadar, siuman, dan dibantu oleh warga setempat untuk bisa melanjutkan lagi visi dan misinya itu menyebarkan agama Islam dan melawan penjajah Belanda. Makam keramat Batok terletak di Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Makam leluhur ini banyak didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah untuk berziarah. Lantas apakah para penziarah atau masyarakat sekitar pernah memiliki pengalaman mistis terkait makam keramat ini? Kadang-kadang melihat prajurit dari sini sampai ke depan penuh. Coba pedang, rewang, semua orang-orang sini bisa ngintek. Suka-suka ada keanehan begitu. Gitu. Banyak saya ingat ini. Gitu. Ya tapi kan kita nggak sepintas ramai begini, paling salah satunya. Ada jagaan dari sini sampai ke depan. Ada yang begitu cerita pakaian lengkap, senjata lengkap. Nah, ada lagi yang cerita di sini tuh sampai dia jalan biasa di sini, akhirnya dia nggak lewat sini. Lewat sana karena di sini ada keadaan ramai, menara tinggi seperti Platon gitu. Situs Buni berjarak 13 km dari Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, menuju Kampung Buni Pasar Emas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Para ilmuwan mencatat, jika Bekasi pada masa lampau sangatlah masyhur, beberapa kerajaan pun diketahui pernah singgah di kota ini. Selain prasasti Tugu yang ditemukan abad ke-5 sebagai sumber informasi berdirinya Bekasi, ditemukan juga tanggalan-tanggalan arkeologis di Buni berupa gerabah-gerabah, perhiasan emas, dan kubur manusia yang diperkirakan berasal dari abad ke-2 sampai abad ke-4 Masehi. Tentu hal ini membuat dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah Bekasi sudah ada sebelum Kerajaan Tarumanegara berdiri. Situs Buni ini lebih tua daripada Kerajaan Tarumanegara dan
dapat dikatakan menjadi cikal bakal peradaban di situ ya, di daerah situ dan sekitarnya. Dan ini situs menyebar ya ke kanan dan ke kiri ya, bahkan ke selatan ya. Jadi maksudnya dia namanya saja Buni begitu, tapi dia sampai ke Kerawang gitu ya, ke arah ke arah timur, dan juga ke arah barat ya, ke arah Jakarta. Itu jadi istilahnya kita tuh adalah kompleks Buni gitu. Termasuk juga yang ke arah selatan. Jadi dia karakter budayanya mirip sekali ya. Jadi ini kompleks kebudayaan yang sangat besar ya. Tak hanya itu saja, di tempat ini para arkeolog menemukan situs kubur prasejarah nenek moyang orang Bekasi. Diduga ada pada masa 2000 tahun silam. Pada kerangka-kerangka manusia yang ditemukan, terdapat benda-benda prasejarah bernilai budaya tinggi. Situs ini sangat menarik karena di situs-situs lain di sekitar Jakarta dan sekitarnya itu yang cukup bertahan adalah situs Buni. Mungkin karena pembangunan di Jakarta itu sangat intens ya, sehingga bukti-buktinya banyak yang tidak ada lagi. Tapi kalau di Buni itu melimpah sekali. Nah, penemuan pertama itu sekitar maksudnya warga melaporkan itu sekitar tahun 1958. Jadi warga itu menemukan perhiasan emas. Jadi artefaknya sudah dalam bentuk perhiasan emas. Nah, peristiwa penemuan itu ramai sekali ya pada tahun itu ya. Orang-orang berdatangan lalu mencari peninggalan-peninggalan itu, sampai akhirnya oleh instansi yang berwenang ya, pemerintah, itu di stop ya kegiatan itu. Arkeolog-arkeolog yang awal datang ke sana itu adalah Pak Suyono dan Pak Basuki dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dan ketika mereka melakukan ekskavasi itu ternyata lebih berlimpah lagi temuannya ya. Jadi selain penemuan perhiasan emas ya, terus ada gerabah, ada tulang-tulang manusia ya, jadi bekas-bekas penguburan, ada manik-manik, ada beliung persegi, ada kapak perunggu dan lain sebagainya ya. Jadi ini situs yang sangat variatif temuannya dan berasal dari masa prasejarah. Sejak ditemukan artefak, warga-warga luar mulai berdatangan ke Kampung Buni, memburu barang bernilai yang mempunyai nilai tinggi. Orang-orang memburu bukan hanya di wilayah sawah, namun di sekitar perkampungan lantaran kerap kali artefak ditemukan di banyak lokasi. Lokasi ini bisa disebut sebagai salah satu tempat incaran para pemburu harta karun. Itu memang sengaja bapak nyari gitu, ngegali, karena dulu belum kegali tanah ini gitu ya. Jadi sengaja itu mah bapak nyari, dapat emang 15 gram emas itu gitu, cincin bentuknya gitu. Itu ada yang kedok dari emas, peci dari emas, peci kayak peci Petran gitu dulu. Ada yang dapat di sini. Bapak saya udah pernah dapat kedok, cuman tipis gitu. Ya ada kepal-kepal aja gini, takut ketahuan ya orang itu. Terakhir bulan lalu saya ke sana masih juga ada penemuan ya, walaupun sudah sedikit sekali ya seperti itu. Nah, ketika masa jaya penemuan itu tahun 1960-an, tahun 1970-an, itu terutama yang banyak ditemukan adalah emas ya. Sudah jadi perhiasan ya, cincin, kalung begitu ya, seperti gelang. Kini, temuan peninggalan warisan budaya sisa peradaban prasejarah situs Buni tersimpan dan masih dirawat secara turun-temurun. Tidak saja oleh penjaga situs, tetapi oleh warga Kampung Buni. Saat ini, situs Buni, Saung Ranggon, dan Keramat Batok belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Statusnya masih diduga cagar budaya. Ketiga objek tersebut menjadi prioritas kami untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Tentunya langkah yang sedang diupayakan oleh kami adalah membentuk tim ahli cagar budaya yang ada di Kabupaten Bekasi yang akan mengkaji ketiga objek tersebut. Kemudian merekomendasikan kepada Bupati Bekasi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Melihat banyaknya situs peninggalan yang mengandung sejarah masa lalu di kota ini, sayangnya,
Hingga kini, lokasi seperti Saung Ranggon, makam keramat Batok, hingga situs Buni masih minim perhatian pemerintah. Indonesia kaya akan sejarah, situs, kebudayaan dan adat istiadat yang tersebar di setiap daerah, termasuk kota Bekasi. Sudah sewajibnya warga Bekasi berbangga diri dengan jejak keemasan ini. Berjuang menjaga dan melestarikan tidak hanya sebagai kota patriot, tapi sudah terukir jejaknya sebagai kota para bangsawan. Selamat malam.